Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari tema 6, subtema 2 dengan pelajaran SPDP dan PJOK. Mari siapkan buku tema 6 kalian serta simak video berikut ini. Pola lantai dalam tarian daerah. Pola lantai merupakan garis yang membentuk formasi penari saat melakukan gerak tari. Setiap gerakan tari memiliki pola lantai yang berbeda. Ada dua pola dasar dalam pola lantai, yaitu pola lantai lurus dan pola lantai lengkung. Pola lantai lurus seperti pola lantai horizontal, vertikal, diagonal, segitiga, dan zigzag. Pola lantai lengkung seperti berbentuk lingkaran, angka 8, garis lengkung depan, dan garis lengkung belakang. Berikut adalah pengembangan dari pola lantai garis lurus. Nah, teman-teman, perhatikan ya, dari pola lantai garis lurus dapat dikembangkan menjadi bervariasi seperti horizontal, zigzag, segi 4, segi 5, segitiga, dan vertikal. Adapun pola lantai garis lengkung dapat divariasikan menjadi lengkung depan, lengkung belakang, lingkaran, dan angka 8. Berikut merupakan contoh tarian daerah Indonesia dengan pola lantainya. Di sini ada contoh tari topeng yang berasal dari Jawa Timur. Tari topeng menggunakan pola lantai vertikal saat menari. Selanjutnya, tari pendet yang berasal dari Bali. Tari pendet menggunakan pola lantai diagonal saat menari. Makna pola lantai dalam tarian daerah. Ada tarian daerah yang pola lantainya memiliki makna dan ada yang tidak. Misalnya tari jaran kepang dan tari bedaya semang. Kedua tarian tersebut berasal dari Yogyakarta, tetapi memiliki pola lantai yang berbeda. Tari jaran kepang. Tarian ini memiliki pola lantai gabungan antara pola garis lurus dan pola lengkung yang sederhana. Namun, pola lantai yang digunakan pada tari ini masih dikembangkan menjadi beberapa pola lainnya. Ada variasi pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pola lantai pada tari jaran kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai dibuat untuk formasi penari. Tari bedaya semang. Pola lantai tari ini tidak seperti pola lantai tari pada umumnya. Tarian ini memiliki pola lantai yang mempunyai nama dan makna tertentu. Ada pola lantai yang disebut rakit jalur, gawang jejer wayang, gawang 3-3, dan gawang perang, serta gawang kalajengking. Setiap bentuk pola lantai memiliki maknanya. Misalnya, pola lantai rakit jejer menggambarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia, yaitu cahaya, rasa, sukma, nafsu, dan perilaku. Perhatikan peta pikiran makna pola lantai. Makna pola lantai dalam tari. Ada pola garis lurus dan pola garis lengkung. Kita lihat pada pola garis lengkung, contohnya seperti tari kecak dari Bali. Bentuknya lingkaran serta maknanya adalah komunikasi antara para penari dengan Tuhan atau roh para leluhur. Sedangkan untuk pola garis lurus
yang memberi kesan lemah lembut dan jujur. Untuk pola garis lurus ada dua. Yang pertama, pola garis lurus vertikal dan pola garis lurus horizontal. Untuk pola garis lurus vertikal memberi kesan ketenangan dan keseimbangan, juga bermakna hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta. Dan untuk pola garis lurus horizontal yaitu memberi kesan istirahat, juga bermakna hubungan antar manusia. Menentukan pola lantai tari daerah. Teman-teman bisa dilihat ya di sini ada 4 tarian daerah. Ada tari Saman yang berasal dari Aceh. Pola lantainya yang digunakan adalah garis horizontal dan gambarnya terlampir pada video. Kedua, ada tari Sekapur Sirih yang berasal dari Bengkulu. Pola lantai yang digunakan pada tarian ini adalah garis lengkung ke depan. Dan tarian ketiga yaitu tari Pendet yang berasal dari Bali. Tarian ini memiliki pola lantai garis lengkung ke depan. Dan terakhir ada tari Piring yang berasal dari Sumatera Barat. Serta pola lantai yang digunakan yaitu garis lurus atau segi empat. Penggunaan pola lantai berdasarkan jenis tarian. Tarian daerah ada yang dilakukan satu orang atau tunggal, berpasangan, dan kelompok. Pada tari berpasangan, diperlukan koordinasi dalam melakukan gerakan antara dua orang penari. Dalam tari kelompok, diperlukan kerjasama saat menari. Penari tari tunggal menggunakan pola lantai garis lurus seperti horizontal dan vertikal. Penari juga bisa mengembangkan pola lantai membentuk pola lantai lingkaran. Penari tari berpasangan biasanya menggunakan pola lantai garis lurus dan vertikal. Dalam tari berkelompok biasanya menggunakan pola lantai yang bervariasi. Misalnya pola lantai melingkar, melengkung ke depan atau ke belakang, membentuk angka 8, segi 4, dan diagonal. Perhatikan contoh pola lantai berdasarkan jenis tariannya. Di sini ada tari Pendet yang berasal dari Bali dan jenis tariannya yaitu tari tunggal, serta pola lantai yang digunakan adalah garis lurus. Untuk yang kedua yaitu tari Serampang 12 yang berasal dari Sumatera Utara. Dan jenis tarian yang digunakan yaitu tari berpasangan serta pola lantainya adalah garis horizontal. Untuk yang ketiga yaitu tari Kecak yang berasal dari Bali. Dan jenis tariannya adalah tari berkelompok serta pola lantainya adalah melingkar. Selanjutnya, kita akan mempelajari PJOK yaitu gerak ayunan lengan dan kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari gerak dasar langkah kaki. Selain gerak langkah kaki, ada gerak dasar ayunan lengan. Gerakan ayunan lengan dilakukan secara berpasangan atau kelompok. Nah, karena kita sedang belajar dari rumah, kalian bisa memperagakan sendiri ya teman-teman. Lalu, apa sajakah gerakan ayunan lengan dalam senam irama? Dan apa saja kombinasi gerak dasar, langkah, dan ayunan? Mari perhatikan video berikut ini. Gerak ayunan lengan. Yang pertama ada ayunan dua lengan ke depan dan ke belakang. Gerak ayunan dua lengan ke depan dan ke belakang diawali dengan posisi berdiri tegak. Kedua lengan lurus ke depan, kemudian kedua lengan diayunkan ke belakang, diikuti gerakan lutut ditekuk sedikit. Kedua lengan ke depan diayunkan, diikuti gerakan lutut ditekuk sedikit. Lakukan gerakan berulang-ulang. Yang kedua, dari gerak ayunan lengan ada ayunan dua lengan ke samping. Nah,
Untuk melakukan gerakan ini, pertama-tama kalian berada dalam posisi berdiri. Kedua tangan diluruskan ke depan. Hitungan 1-2. Ayun kedua tangan ke samping kiri 3 kali hitungan. Hitungan keempat, kedua tangan kembali ke posisi semula. Hitungan ke-5-7. Ayun kedua tangan ke samping kanan 3 kali hitungan. Serta hitungan 8, kedua tangan kembali ke posisi semula. Lakukan gerakan mengayun kedua tangan ke kiri dan ke kanan dalam 2 kali 8 hitungan. Kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan. Nah, untuk yang pertama yaitu kombinasi gerak langkah biasa dengan ayunan 1 lengan. Gerakannya diawali dengan berdiri tegak. Kedua lengan lurus di samping badan, selanjutnya melangkah ke depan dari garis A ke garis B sejauh 5 meter. Kaki kiri melangkah ke depan dikombinasikan ayunan lengan kanan diayunkan di samping badan. Kaki kanan melangkah ke depan dikombinasikan ayunan lengan kiri diayunkan ke depan di samping badan. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. 2. Kombinasi gerak langkah ke depan dengan ayunan lengan dalam 2 putaran lengan. Gerakan ini diawali dengan posisi berdiri tegak dan kedua tangan lurus ke depan. Kaki kiri dilangkahkan ke depan 2 langkah. Gerakan ini diikuti ayunan lengan ke depan 2 putaran. Kemudian kaki kanan dilangkahkan ke belakang 2 langkah. Gerakan ini diikuti ayunan lengan ke belakang 2 putaran. Posisi akhir berdiri tegak menyamping dan kedua lengan lurus ke samping. 3. Kombinasi gerak langkah ke samping dengan ayunan lengan. Gerakan ini diawali dengan sikap awal berdiri tegak menyamping. Kedua lengan lurus ke samping kanan, kemudian langkahkan kaki kiri menyamping 2 langkah. Ayunkan dan putar kedua lengan ke samping kanan. Langkahkan kaki kanan menyamping 2 langkah. Ayunkan dan putar kedua lengan ke samping kiri. Posisi akhir yaitu berdiri tegak menyamping dan kedua lengan lurus ke samping kanan. Lakukan gerakan secara berulang-ulang. Dan teman-teman, untuk pemahaman hari ini, maka kerjakan halaman 86, ayo membaca, halaman 88, ayo mencoba, halaman 127, 128, dan 129 bagian ayo membaca dan ayo menulis. Serta untuk PJOK-nya yaitu mempraktikkan 1 gerakan ayunan lengan dan 1 gerakan kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu diingat pelajarannya. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan pertanyaannya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.